Andi. Ya, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran, Pak. Ya, so tadi nggak kedengaran ngajinya dan sari tilawah, saya khawatir jaringan saya nggak bagus. Iya, memang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Insaniyah Qabla Tadayun. Nah, kali ini kita membahas bab tentang at-takfir as-siyasi. Apa nih kira-kira artinya at-takfir as-siyasi? Siapa yang dari pesantren? Ayo nggak apa-apa, ikut ngomong, coba. Apa kira-kira at-takfir as-siyasi? Di kampus belajar bahasa Arab kan ya? Apa tuh Nina? Nina tadi mau jawab tuh. Apa Nina? Tentang siasah gitu bukan sih, Pak? Iya. At-takfirnya apa takfir? Takfirnya. Berpikir, Pak. Iya. Itu mah tafkir. Tafakur paling. Itu tafkir. Itu tafkir. Itu takfir. Takfir. Nah, itu dari kata-kata kafir. Siasah Jadi orang kafir. at-takfir as-siyasi bukan. At-takfir itu artinya mengkafirkan orang. Jadi sekarang kita sedang sedang populer, sedang menghegemoni, sedang fenomenal munculnya kelompok-kelompok takfiri. Apa itu kelompok takfiri? Kelompok yang suka mengkafirkan orang lain. Gitu ya. Jadi takfir itu dari kata-kata kafaro yukaffiru takfir, artinya mengkafirkan. Nah, sekarang kata mengkafirkan disifati dengan kata-kata asyasi, artinya politik. Jadi ini terjemahannya adalah pengkafiran secara politik. Jadi kalau dulu orang itu mengkafirkan atas pertimbangan akidah, atas pertimbangan keyakinan agama, sekarang ini dengan mudah orang mengkafirkan orang lain hanya gara-gara masalah politik. Itu yang dimaksud dengan at-takfir as-siyasi. Ya, kita baca alhamdulillah wal al-hukmu bi kufri insanin bi ainihi amrun balighul khuturah ila haddin minal jiddiyati ja'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yada'ul mukaffira baina khiyaraini la thalitha lahuma imma an yakuna al-hukmu sahihan aw annahu yartaddu ala man atlaqahu wa dzalika min haditsil Bukhari wa Muslim ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa. Seseorang itu dengan pernyataan kafir itu sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi ingat, hati-hati, kita jangan sekali-kali mudah untuk mengkafirkan orang. Jadi menghukumi, menilai, menuduh orang sebagai kafir itu sangat berbahaya. Sampai-sampai saking seriusnya problematika ini, Nabi pun itu dalam dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi kalau ada orang yang mengkafirkan orang lain, maka pilihannya hanya dua. Kalau penilaiannya benar, kalau tuduhannya benar, maka itu berarti yang kafir orang yang dituduh tadi. Tapi kalau penilaiannya nggak benar, tuduhannya salah, maka tuduhan tersebut kembali kepada orang yang menuduhnya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hei kafir, maka salah satu di antara mereka dua ada yang kafir. Kalau tuduhan itu benar, maka yang dikatakan kafir memang kafir. Tapi kalau tuduhan itu tidak benar, maka tuduhan tersebut akan berpaling, akan berbalik kepada orang yang nuduh. Nih hati-hati nih. Jadi kita jangan sekali-kali mudah mengatakan orang lain sebagai kafir. Ya dengan berbagai derivasinya. Entah kafir lah, ahlul bid'ah lah, penista agama lah, ya
dan lain sebagainya, itu sebenarnya sama saja kita sedang menuduh orang sebagai kafir, dan kalau itu tidak terbukti, ingat Rasulullah mengatakan bal innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adda takfira jarimatan tu'adilu jarimatal qatli wa dzalika min haditsil Bukhari aidan wa la'nul mu'mini ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlih. Bahkan Nabi itu menganggap menuduh orang kafir itu sebagai jarimah, sebagai kriminalitas, sebagai kejahatan yang sama beratnya dengan kriminalitas kejahatan membunuh. Jadi menuduh orang kafir itu sama saja kejahatannya dengan pembunuhan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Rasul bersabda, mengutuk orang mukmin sama dengan membunuh orang mukmin. Siapa yang menuduh orang mukmin dengan kekafiran, maka dia sama saja dengan membunuh orang mukmin tersebut. Hati-hati. Hati-hati kalau kita ada orang yang sama-sama jelas agamanya Islam, ya, jelas KTP-nya Islam, jelas pernah sholat ke masjid, jelas pernah syahadat, lalu kita tuduh kafir, mukmin, sesama muslim. Lalu beliau mengingatkan, wa minal ma'lumi anna qatla insanin wahidin ka qatlin nasi jami'an. Qala ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Bagaimana kita ketahui bahwa membunuh satu orang saja itu sama saja membunuh seluruh manusia. Allah berfirman, siapa yang membunuh satu jiwa ya tanpa alasan di muka bumi ini, maka dia seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia. Tapi sebaliknya, siapa yang memberikan kesempatan hidup, maka dia seolah-olah menghidupkan seluruh manusia seluruhnya. Jadi membunuh satu orang tanpa sebab, tanpa alasan, sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Padahal tadi Rasul mengatakan, menuduh orang mukmin kafir itu sama dengan membunuh. Nah, itu hati-hati. Lidzalika fa innal hukma ala insanin bilqi la yajuzu illa fi thalathi halat. Oleh karena itu hanya boleh dalam 3 kondisi saja. Ini hati-hati nih, kita harus waspada nih, jangan mudah mengkafirkan orang. Sekali lagi, jangan mudah mengkafirkan orang. Jangan mudah menuduh orang sesat, jangan mudah menuduh orang bid'ah, jangan mudah menuduh orang penista agama, jangan mudah menuduh orang memusuhi Islam, memusuhi agama Allah. Jangan. Ya. Hanya dengan 3 kondisi saja kita boleh mengatakan dia itu kafir. Apa itu? Yang pertama, kita boleh mengatakan seseorang sebagai kafir, al-ula an yu'lina kufrahu binafsihi. Kalau orang tersebut terang-terangan ngaku kafir. Jadi kalau orang itu terang-terangan ngaku kafir, pengumuman di televisi, ya, pengumuman di medsos, hari ini saya kafir, maka kita baru boleh mengatakan orang itu si fulan sebagai orang kafir. Tapi kalau enggak, apalagi cuma dengar isu, berita-berita miring, lalu kita langsung nuduh dia kafir, itu sama dengan membunuh orang tersebut. Bahkan sama dengan seluruh umat manusia. Yang kedua, kapan kita boleh mengatakan dan menghukumi seseorang itu kafir? Atsaniyatu an yartakiba fi'lan min sarihil kufri ala nahwin la yaqbalu ta'wila. Kaman yata'ammadu ihanatal mushafi ala nahwin sarihin biwad'ihi tahtal qadami aw wad'i najasatin alaihi wal iyadu billah. Yang kedua, kita boleh menuduh seseorang itu kafir ketika orang tersebut memang melakukan tindakan yang jelas-jelas kafir, dan itu nggak bisa ditakwilkan lagi, nggak bisa dimaknain lagi itu maknanya apa. Itu pasti sesuatu yang menghinakan agama, sesuatu yang merendahkan agama. Contohnya apa? Dengan sengaja menghina mushaf secara terang-terangan. Tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, mushaf diinjek di kaki.
atau naruh kotoran najis di atas mushaf, itu tindakan yang jelas-jelas kafir. Tapi misalnya kamu kerja di penerbitan, di percetakan, terus terpaksa nginjek Quran, nah itu bukan sesuatu yang kafir, karena itu bisa ditakwil karena dia harus ngatur tumpukan mushaf, dia harus mengambil mushaf yang di bagian atas, itu bukan menghina, ya, darurat. Ada yang nggak hujan, tiba-tiba nginjek Quran, tiba-tiba ngasih kotor sorihan bil kufri, tindakan yang jelas-jelas menunjukkan kekufuran. Yang ketiga, kita boleh menuduh seorang itu kafir ketika apa? Istihlalu muharramin maqtu'in bitahrimihi kaman yaqtulu nafsan maha mubah, adalah orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Seperti membunuh orang, yang jelas tidak boleh, ya, tapi dia tetap ngotot membunuh itu boleh, ya, karena orang itu dianggap kafir menurut dia. Jadi membunuh orang tidak boleh, tapi dia ngotot untuk tetap membunuh orang, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka orang tersebut bisa dikategorikan sebagai orang kafir. Kita lanjutkan. Hatta annal ulama'a rafadul hukma ala man yasjudu li ghairillah bil kufri aw syirki hatta yus'ala an niyatihi minas sujud. Fa in qala innahu nawa ibadatal makhluqi alladhi sajada lahu faqad asyraka syirkan yukhrijuhu minal millah. Wa in qala innama qasadtu bidzalika tahiyyata wal ihtirama faqad irtakaba itsman la yukhrijuhu minal millah li'anna sujudat tahiyya wal ihtiram haramun fi syari'atina wa qad kana fi syara'i sabiqah jaizan ala sabil al-ihtiram kama fa'ala Nabiullah Ya'qubu wa zawjuhu wa auladuhu libnihi Yusuf. Qala ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Wasyara'i'u la takhtalifu fil aqaidi wa innama yakunu ikhtilafuha fil ahkam yajuz aw la yajuz. Bisa menjelaskan, bahkan para ulama itu nggak mau buru-buru menghukumi orang itu kafir ketika ada orang yang jelas-jelas terlihat sujud kepada makhluk. Tapi para ulama berhati-hati untuk menuduh dia syirik atau kafir. Sampai ditanya dengan jelas niatnya apa, ngapain dia tiba-tiba sujud di hadapan makhluk. Kalau orang tersebut ketika ditanya lalu mengatakan, iya, saya sujud kepada orang tersebut, kepada makhluk tersebut, untuk menyembah dia, ya, untuk beribadah kepada makhluk tersebut, faqad asyraka, maka orang tersebut baru boleh dikatakan syirik, musyrik, dan dia keluar dari Islam. Tapi kalau orang tersebut udah sujud di depan orang, ya, nungging-nungging depan orang, tapi ketika ditanya ngapain kamu sujud di depan orang itu, terus dia mengatakan enggak, saya hanya sekedar menghormati, memberi penghormatan, maka orang tersebut hanya sekedar melakukan dosa, dan dosa yang dia lakukan tidak membuat dia keluar dari Islam, tidak membuat dia syirik, tidak membuat dia kafir. Karena memang di syariat Islam sujud menghormati makhluk itu haram dengan sujud. Tapi di syariat umat yang terdahulu, sujud untuk menghormati manusia itu diperbolehkan. Istrinya dan anak-anaknya yang ketika datang menemui Yusuf di Mesir, mereka lalu bersujud di hadapan Yusuf. Ya, itu ayatnya, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Yusuf mengangkat bapak ibunya di atas singgasana, lalu mereka semua sujud kepada Yusuf. Nah, di syariat yang lama, syariat sebelum Nabi Muhammad, sujud itu merupakan bentuk penghormatan. Nah, kalau ada orang Islam sujud di hadapan manusia, di hadapan makhluk, ya, dan dia mengatakan ini untuk menghormati, ini untuk menghargai dia, maka dia tidak kafir, dia tidak musyrik, tapi dia melakukan
dosa yang bisa dihapus dengan melakukan kebaikan, dengan istighfar dan sejenisnya. Ya, karena syariat itu secara akidah pasti sama, tetapi yang berbeda hanya pada tataran hukum. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Nah ini, jadi kalau ada orang sujud di depan orang lain, itu para ulama nggak serta-merta menuduh orang tersebut kafir. Harus ditanya dulu niatnya apa. Niatnya nyembah atau niatnya menghormat. Kalau niatnya nyembah, dia menjadi kafir, dia menjadi syirik. Kalau niatnya menghormat, maka itu boleh walaupun dia berdosa. Nah, kita lanjutkan. Wa kana awwalu man irtakaba jarimata takfiril muslimi humul khawariju alladzina barraru naqdahum lil ahdi alladzi bainahum wa bainal imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bitakfirih. Fakana hadha takfiru murtabitan biqasdin siyasiyyin wa huwa tabrirul insyiqaqis siyasiyyi wastibahatil ightiyal wa huwa ma hasala bil fi'li faqad kana qatilu amiril mu'minin wa bin qatlihi liman hakama huwa wa jama'atuhu bitakfirih. Bainama rafadal imamu Aliyun takfirahum birraqmi min khurujihim alaihi. Kata beliau, yang pertama kali melakukan dosa mengkafirkan sesama muslim, jadi aktivitas tindakan mengkafirkan sesama muslim kapan sih pertama kali? Ternyata oleh kelompok yang disebut dengan kelompok khawarij. Disebut dengan kelompok khawarij itu dari kata-kata al-khuruj al-khilafah, al-khalifah, karena mereka ini adalah orang-orang yang memberontak, orang-orang yang menentang khalifah yang sah. Nah, mereka lah orang yang pertama kali melakukan tuduhan kekafiran kepada sesama muslim. Ya, dalam rangka apa? Kenapa dia sampai menuduh orang muslim sebagai kafir? Karena dia ingin membenarkan tindakan mereka untuk memutuskan kesepakatan antara mereka dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Ali sudah mereka kafirkan, maka mereka merasa mendapatkan pembenaran untuk berontak, untuk melepaskan diri, melakukan tindakan separatis dari pemerintahan yang sah. Fakana hadat takfir, dan ketika itu tindakan mengkafirkan Imam Ali murtabitan biqasdin siyasi, terkait dengan sebuah tujuan politik. Ingat, Khawarij mengkafirkan Ali karena Khawarij punya agenda politik tertentu. Apa itu? Wahwa tabrirul insyiqaq as-siyasi. Mereka ingin mendapatkan pembenaran untuk melakukan pemberontakan, separatisme politik. Dan dia dengan tuduhan kafir itu, mereka ingin membenarkan upaya untuk membunuh Ali. Itulah yang terjadi dengan sebagai realita. Ya, orang yang membunuh Imam Ali yang merupakan ponakan Islam. Siapakah yang membunuh Imam Ali? Abdullah ibn Muljam. Abdullah ibn Muljam ini salah satu anggota dari kelompok Khawarij pemberontak tadi. Dia membunuh Ali. Nah, ketika dia membunuh Ali itu, apakah dia merasa bersalah? Suara saya jelas nggak sekarang? Jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Ya, si Ibnu Muljam ini tadi ketika membunuh Ali, dia nggak merasa bersalah. Bahkan ketika dia membunuh Imam Ali, dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu dalam rangka membela agama. Apa yang dia lakukan itu dalam rangka membela agama Allah. Apa yang dia lakukan itu dalam rangka membela syariat Allah.
Karena apa? Karena dia sudah membunuh orang yang kafir. Bayangkan tuh Khawarij membunuh Ali dengan tuduhan Ali kafir. Benar nggak tuh kira-kira Ali sahabat Nabi, khalifah, orang yang pertama kali, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, orang terdekat dengan Nabi, ya, menantunya Nabi, saudara sepupunya Nabi, dia tuduh kafir. Tuduhan yang tidak masuk akal, tapi ini dilakukan oleh dia, oleh mereka para Khawarij dalam rangka apa? Dalam rangka membenarkan tindakan mereka untuk berontak dari Ali. Bainama rafadal imamu Ali takfirahum, sementara Ali nggak pernah mengkafirkan Khawarij. Padahal jelas Khawarij itu berontak kepada beliau. Itulah bukti sikap yang benar. Orang yang benar nggak mudah untuk mengkafirkan orang lain. Tapi kelompok Khawarij dengan mudah mengkafirkan orang lain. Wa min dzalikal asri zaharat harakatun wa jama'atun istabahat qatla mukhalifihi musyasiyyin abra muqaddimati takfirihim kal firaqil batiniyah. Wa ala raghmi min anna mutlaqal kufri la yubihul qatla illa idza iqtarana bil udwan ghaira anna al jahla bid din yaj'alu syarihatal jahilata qabilatan litta'bi'atil maghlutah allati tuaddi ilal qatli la siyama idza iqtaranat bil masyakil nafsiyati awis sukhti 'alal mujtama. Dan sejak saat itu, sejak masa Khawarij, maka muncullah gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang membolehkan membunuh lawan-lawan politik mereka dengan diawali dengan tuduhan kafir dulu. Jadi gampang nih, kalau saya misalnya ingin membunuh siapa nih, Mutia, atau ingin membunuh Ito, ingin membunuh Pak Dekan, gampang. Saya cuma nuduh aja, oh dia sudah kafir. Dengan tuduhan kafir, maka saya seolah-olah mendapatkan legitimasi untuk membunuh dia, karena orang kafir halal darahnya. Itu dalam pandangan mereka, dalam pandangan kelompok-kelompok yang membolehkan membunuh orang hanya karena tuduhan kafir. Kata Habib Ali berikutnya, padahal sesungguhnya orang kafir pun, kekafiran tidak otomatis membolehkan kita untuk menumpahkan darahnya, untuk membunuhnya. Kecuali orang kafir itu melakukan tindakan yang agresif menyerang kita. Padahal tadi itu, dengan orang kafir pun kan kita nggak boleh langsung membunuh seenaknya aja. Nggak bisa itu. Tapi kita boleh merangi, kita boleh membunuh mereka ketika mereka memang menyerang kita. Mereka menjahati kita. Barulah kita boleh bersikap tegas kepada mereka. Tapi apa yang dilakukan Khawarij jelas-jelas tidak benar. Kelompok-kelompok Khawarij dan kelompok-kelompok takfiri lainnya mohon maaf saya kebentar ya. Iya, Pak. Tadi sampai mana tadi saya ngomong itu? Tidak boleh sembarang tiba-tiba ada orang kafir terus kita main bunuh-bunuh aja. Oh iya, betul. Sebentar. Ini saya gimana mindahnya lagi nih? Kaget saya tahu-tahu kepental. Padahal di kampus. Ya udah, sampai mana tadi? Nah, nih sampai di sini ya. Ghairu anna jahla biddin, akan tetapi gara-gara kebodohan terhadap urusan agama, itulah yang membuat sekelompok orang-orang bodoh bisa dimobilisasi secara ngaco, secara salah, sehingga membuat mereka mau melakukan tindakan pembunuhan. Ya, jadi sekarang ini hati-hati, banyak anak-anak muda mudah dicuci otaknya, mudah dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang sifatnya provokatif, ya, oleh kelompok-kelompok tertentu dengan agenda-agenda politik tertentu, lalu nuduh A kafir, nuduh B kafir, lalu mereka dikasih bom, dikasih uang untuk melakukan tindakan-tindakan membunuh orang yang dituduh kafir. Nah, apalagi ini jadi karena kebodohan masalah agama, apalagi ada juga banyak orang
yang memang banyak sekali mengalami problematika psikologis. Ya, mungkin dia frustasi, mungkin dia merasakan marah dengan masyarakat. Mohon maaf, ini kan sekarang kita ini dihadapkan pada realitas yang sangat jomplang. Ada kelompok-kelompok yang dengan bangganya mempertontonkan kekayaan melalui media-media sosial, ya, ditampilkan harga sepatu, harga pakaian, harga parfum yang begitu mahal di media sosial, dan itu diakses oleh kita semua anak muda. Ada anak-anak muda tertentu yang memang sudah frustasi, yang sudah kesal, yang merasa tidak punya masa depan, melihat itu semua, yang terjadi adalah akumulasi kemarahan. Nah, akumulasi kemarahan ini kemudian ditambahin dengan brainwashing, ya, dengan cuci otak menggunakan doktrin-doktrin agama, maka sangat mudah orang-orang yang seperti ini untuk dijadikan bom-bom waktu, dijadikan alat-alat pembunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wa fi asrina syahadna amthilatan hayyatan liqtiranit takfiri bil qatli kaltiyali Farad Faudah wa muhawalat ightial Najib Mahfud alladaini mahmah. Kak Angginya keluar ya. Sorry, bentar lagi. Pak Dekan mohon izin ya, mental-mental melulu. Iya, Pak Andi. Ini sampai mana Lagi tadi di nih? kampus. Sampai Ini mana justru tadi di ya? kampus malah mental-mental melulu. Saya buka dulu bukunya. Tadi masih bagian baca beberapa kalimat yang Arabnya. Oh ya, ini nih. Sampai Ini mana ya? tadi? Ya, nih. Yang ini ya, fi asrina ya. Oh Jadi iya. kita saat ini di masa modern saat ini ya, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri contoh-contoh yang real, yang konkret bagaimana tuduhan kafir itu ternyata pasti diikuti dengan tindakan upaya membunuh. Sebagai contoh, pembunuhan yang dilakukan terhadap Faraj Faudah. Siapa tuh Faraj Faudah? Faraj Faudah itu seorang pemikir, ya bisa dikatakan liberal di Mesir. Beliau banyak bukunya, di antara bukunya yang membuat kemarahan umat Islam adalah Al-Haqiqah Al-Ghaibah, hakikat yang hilang, realitas yang hilang. Dalam buku ini dia menampilkan banyak informasi yang mungkin membuat kita geleng-geleng kepala sebagai umat Islam. Tapi dia Muslim. Nah, hanya gara-gara Farad Faudah kemudian punya pemikiran yang berbeda dengan sekelompok tertentu, yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin ketika itu di Mesir, maka Farad Faudah kemudian dibunuh ketika dia melintasi terowongan di sekitar kota Kairo, dibunuh dia. Lalu ada upaya membunuh Najib Mahfud. Ini Pak Dekan pasti tahu Najib Mahfud ini seorang sastrawan terkenal dari Mesir, ya. Nah, beliau ini pemikirannya juga agak liberal nih. Tapi dia Muslim. Hanya gara-gara pandangan yang berbeda, lalu dituduh kafir dan diupaya untuk dibunuh. Tapi gagal. Ya, ketika lagi di kafe dia mau dibunuh, dia selamat. Ya, jadi Farad Faudah maupun Najib Mahfud, meskipun kita berbeda pendapat dengan dia dalam hal pemikiran yang mereka lontarkan,
Tapi itu tidak berarti perbedaan pemikiran, perbedaan paham membolehkan kita membunuh orang-orang tersebut. Ini tolong diwaspadai teman-teman sekalian. Jangan kemudian gara-gara tuduhan liberal, tuduhan Syiah, tuduhan penista agama, lalu kita melakukan tindak agresif terhadap orang-orang tersebut. Ya. Wa minal mulahad al-yaum annal mashhada yukarriru nafsahu lada mutatarrifi syiah alladzina yusarrihuna bi ihdari dami sunnah al-wahabiyyah wa mutatarrifi sunnah alladzina yastabihuna dama syiah ar-rawafid abra muqaddimatin sabiqatin lil qatli ala wahiyat takfir. Hari ini kita melihat fenomena yang sama muncul di kalangan kelompok ekstrim di kalangan Syiah. Jadi di kalangan Syiah ada ekstrim, di kalangan Sunni juga ada ekstrim. Di kalangan Syiah mereka menyatakan wacana untuk membunuh orang Sunni yang Wahabi, yang garis keras. Sementara di kalangan Ahlus Sunnah ada juga muncul orang-orang yang mengikrarkan untuk membunuh orang Syiah yang disebut kelompok Rawafid. Mereka masing-masing saling mengawali tindak pembunuhan itu dengan saling menuduh kafir. Yang Syiah nuduh Sunni kafir, yang Sunni nuduh Syiah kafir. Jadi sekarang yang Islam yang mana? Bingung kita. Mereka masing-masing saling menuduh. Bahkan dalam sebuah informasi yang kami peroleh di kalangan ISIS ya atau kelompok-kelompok Islam radikal lainnya, kalau mereka sudah berbeda pendapat nih antara satu pimpinan dengan pimpinan yang lain, kemudian punya kelompok-kelompok, satu kelompok yang dengan kelompok yang lain saling nuduh Syiah. Jadi Al-Qaeda nuduh ISIS Syiah, ISIS nuduh Al-Qaeda Syiah. Jadi sama-sama saling nuduh Syiah. Kita lanjutkan. Wa indama nasma'u man yadda'una al-ilma wa yalbasuna thawbal masyikhah asy-syar'iyyah wal ilmi syar'i wal ilmi wa syari'ah min aqwalihim bara wa hum yarmuna mukhalifihim musyasin bil kufri fa inna dzalika laysa lahu illa ma'nan wahid wa huwa tahrid 'alal qatl. Ketika kita kemudian mendengar ada orang yang yadda'unal ilma, merasa punya ilmu, wa yalbasuna thawbal masyikhah asy-syar'iyyah, menggunakan pakaian kayak para kiai, kayak para pemuka agama, pakai jubah, pakai sorban, ya. Lalu mereka mendaku punya ilmu dan punya pemahaman syariah, ya. Padahal ilmu dan syariah sesungguhnya bebas, ya, tidak punya keterkaitan dengan mereka. Ya, jadi ada orang-orang yang hanya gara-gara kelihatan pakai jubah, kelihatan pakai sorban, kelihatan pakai lambang-lambang keagamaan, lalu dia ngaku-ngaku sebagai orang yang berilmu, sebagai ulama. Tapi kata Habib Ali, al-ilmu wa syariah min aqwalihim bura. Bahwasanya ilmu agama dan syariah sesungguhnya dari omongan-omongan mereka tidak ada kaitan sama sekali, bebas. Nah, orang-orang yang ngaku-ngaku punya ilmu ini, ngaku-ngaku sebagai ulama, seringkali yarmuna mukhalifihim, menuduh musuh-musuh politik mereka dengan tuduhan kafir. Ini banyak nih, hati-hati nih. Di Arab, nggak tahu kalau di Indonesia. Di Indonesia kira-kira sama nggak ya, tapi nggak tahu. Ini di Arab, banyak orang yang sok belagak jadi ulama, hanya gara-gara pakai pakaian yang melambangkan ulama, tapi mereka dengan serta-merta mudah untuk menuduh lawan-lawan politiknya dengan tuduhan kafir. Jadi kalau ada orang yang ceramah di atas panggung, mengaku sebagai ulama, mengaku sebagai syekh, di atas panggung kemudian menuduh lawan politiknya sebagai kafir. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun kafir. Misalnya tuh saya ceramah kayak begitu tuh. Dr. Ahmad Siddiq nyata-nyata telah menistakan Islam. Saya ceramah itu, ceramah di masjid ngomong kayak gitu. Apa itu artinya? Fa inna dzalika laisa illa ma'nan wahid wa huwa tahrid 'alal qatl. Jadi kalau ada orang ceramah nuduh orang kafir, itu tidak lain dan tidak bukan pasti sedang memprovokasi untuk membunuh orang tersebut.
Jadi kalau saya di mimbar Zoom ini saya bilang, Dr. Muhammad Siddiq telah nyata-nyata kafir. Saya melalui mimbar ini, walaupun saya cuma ngomong begitu, itu artinya saya sudah memprovokasi semua audiens untuk membunuh Pak Dekan. Nah itu banyak di Arab. Di Arab itu banyak sekali orang-orang memanfaatkan mimbar-mimbar masjid, khutbah-khutbah Jumat untuk menuduh kafir lawan-lawan politiknya. Dengan tuduhan itu maka anak-anak muda yang nggak punya ilmu percaya dengan penampilan yang sok ustadz, penampilan yang sok ulama, akhirnya terprovokasi dan melakukan tindakan-tindakan yang agresif dengan membunuh orang yang dikatakan kafir tersebut. Walihada addan nabiyyu at-takfira bimartabatil qatli walihada fanahnu bihajatin ila sanni qawanina tujarrimu takfira wa tu'aqibu murtakibahu haqnan atau hiqnan lid-dima wasyanatan lid-din min jahlil jahilin wa tala'ubil mutala'ibin. Dan kita karena itu Nabi menganggap tuduhan kafir itu sama dengan membunuh. Tadi itu alasannya. Karena ketika kita sudah teriak-teriak, ya kafir, si fulan kafir, maka kita sebenarnya sama saja memprovokasi pendengar untuk membunuh dia. Itulah sebabnya Nabi menganggap tuduhan kafir sama dengan membunuh. Oleh karena itu, kata Habib Ali, kita saat ini butuh adanya undang-undang, adanya aturan-aturan yang mengkriminalisasikan tuduhan kafir dan memberi hukuman kepada orang-orang yang dengan mudah mengkafirkan orang lain. Untuk apa? Hiqnan lid-dima, untuk menjaga supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Wasyanatan lid-din, dalam rangka menjaga agama. Min jahlil jahilin, dari kebodohan orang-orang jahil. Wa tala'ubil mutala'ibin, dan dari permainan orang-orang yang sengaja mempermainkan agama, mempolitisasi agama untuk kepentingan dia. Waqad balaghat dalalu bi ahadil khawariji annahu sami'a khutbatan li amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fa kharaja wa huwa yaqul ma afqaha hadzal kuwaifir kuwaifir tasghir kafir. Ini ingat, begitu gobloknya, begitu bodohnya, begitu sesatnya orang-orang Khawarij, sampai-sampai ada salah seorang kelompok Khawarij itu suatu saat dengar khutbahnya Imam Ali di masjid. Karena yang ceramah Ali, dia tahu-tahu keluar dari masjid. Kenapa? Karena dia sudah menganggap Ali kafir kan. Dia keluar dari masjid sambil berkata, maaf koha hadal sungguh hebat banget nih si orang kafir kecil ini, mau lagi dengar khutbahnya Imam Ali di masjid. Dulu seorang Ali bin Abi Thalib mati dengan tuduhan kafir. Seorang Utsman bin Affan mati dengan tuduhan kafir. Dengan mudahnya tuduhan kafir itu menjadi penyebab terjadinya pembunuhan terhadap sesama muslim. Dilanjutkan, lastu mu'ayyidan lin-nizam awil mu'aridati siyasiyah falastu siyasiyan walikullin minan nasi haqqul ikhtiyar ghaira anna iqhamat takfir ala al-khilafi siyasi huwa i'tida'un sarikhun ala syari'atil mutahharati la yasa'u talibal ilmi as-sukutu anhu. Jadi kata Habib Ali, saya ini ngomong begini bukan karena saya mendukung pemerintah loh, atau saya sedang mendukung kelompok oposisi loh, enggak, karena saya bukan politisi, saya bukan politikus. Masing-masing orang punya hak untuk memilih mau dukung pemerintah atau mau dukung oposisi, silahkan. Tapi kata Habib Ali, tapi menggunakan terminologi takfir, menggunakan tuduhan-tuduhan kafir dalam masalah persengketaan politik, itu jelas-jelas pelanggaran terhadap syariat Allah yang suci. Dan kita selaku pembelajar ilmu syariat nggak boleh diam mendengar kondisi atau melihat kenyataan seperti itu. Ya, ini bukan berarti saya sedang Habib Ali sedang mendukung kelompok politik tertentu, tidak.
Ini merupakan respon seorang yang sedang belajar ilmu agama, orang yang tahu agama, untuk membela syariat Allah yang suci ini jangan sampai dipermainkan oleh orang-orang jahat yang menggunakan terma-terma kafir untuk menuduh lawan-lawan politiknya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa azilil ama 'anil basair wa naqqis sarair wa aslih ad-dhamair ya muqtadiru ya qadir. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah bagi kami yang benar itu benar dan berilah kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kepada kami kemampuan untuk menjauhi kebatilan itu. Wa azilil ama, dan hilangkanlah kebutaan dari mata hati kita. Wa naqqis sarair, bersihkan rohani kita. Wa aslih ad-dhamair, bersihkan batin kita. Ya muqtadir, ya qadir. Itu bahasan kita pada hari ini. Artinya Habib Ali sedang mengingatkan kita, ini konteks di Arab ya, dan di Indonesia saya pikir hampir mirip. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, merasa paling berhak untuk menuduh orang, menyalahkan orang dengan kacamata agama, lalu menuduh lawan-lawan politiknya dengan tuduhan-tuduhan kafir. Nah, akibat tuduhan-tuduhan kafir ini, maka yang terjadi adalah kelompok-kelompok generasi muda yang gagal paham tentang agama, mudah tersulut emosinya, akhirnya menjadi tindakan teroris, tindakan membunuh, dan lain sebagainya. Saya pikir itu judul kita pada sore hari ini, At-Takfir As-Siyasi. Silakan, mungkin kita lanjutkan kalau mau ada tanya jawab. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Semoga kita sebagai generasi muda tidak pemahaman kita tidak pendek untuk hanya tahu sedikit saja. Lebih baik kita mempelajari ilmu-ilmu itu lebih banyak, lebih dalam lagi, agar mengerti semua apa yang kita dapatkan pelajaran dari kitab ini, terutama kitab Al-Insaniyah At-Tadayun Qabla, yang kemarin juga sebagai manusia kita harus saling menyapa dengan baik, tidak memilah-memilih, dan untuk saat ini tidak, sebagai anak muda kita tidak boleh mengkafirkan sesama umat muslim. Kemudian baik, acara selanjutnya yaitu masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya kami membuka tiga penanya, dan para pesertanya dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat. Ya, boleh bertanya ya. Bertanya. Ya, silakan. Oke, silakan. Bapak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi Bapak sudah menerangkan tentang sejarah Khawarij dan sebagainya, itu membuat wawasan saya makin luas gitu Pak ya, alhamdulillah gitu Pak. Jadi yang saya tanyakan itu kan seperti tadi cerita-cerita kayak para ilmuwan Islam itu sama banyak yang dikafir-kafirkan oleh pihak-pihak tersebut seperti itu ya Pak ya. Yang saya tanyakan itu seperti ini Pak. Bagaimana sih kalau misalkan hukumnya bagi kita yang sudah mengetahui misalkan dari golongan politik yang mungkin ya kayak sudah menyeleweng dari agama. Contoh, ada yang pernah seperti kasus seperti ini. Ada yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Bapak Insinyur Soekarno seperti itu. Yang saya ini, soalnya jangankan dibandingkan seperti itu kan, karena kalau namanya sudah mengenteng-entengkan syariat Nabi aja sudah
sudah bukan lagi pada golongan Nabi Muhammad gitu. Apalagi membandingkan dengan Nabi Muhammad. Itu bagaimana kalau misalkan mengkafirkan tapi buktinya sudah nyata gitu di depan kita gitu. Apa itu boleh atau tidak, Pak? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya, saya langsung jawab dulu. Itu kan dulu pernah ada yang namanya jejak pendapat ya, jejak pendapat oleh sebuah tabloid ya, atau tabloid Monitor. Nah, dari jejak pendapat itu ditanya pada masyarakat seluruh Indonesia, siapa idola kamu? Ya kan? Lalu jawabannya macam-macam tuh. Ada yang mengidolakan Nabi Muhammad, ada yang mengidolakan Soekarno, ada yang mengidolakan ini itu. Akhirnya dia sampaikan apa adanya hasilnya. Ternyata di mata masyarakat Indonesia, jadi dari sekian juta masyarakat Indonesia yang menjadi responden kuesioner tersebut, ternyata pilihan Insinyur Soekarno jauh lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Itu loh, itu konteksnya. Jadi bukan berarti orang itu merendahkan Nabi Muhammad, tidak. Tapi orang tersebut hanya menyampaikan ini bagi orang Indonesia nih, ternyata orang Indonesia tuh ketika ngomong teladan, mereka lebih meneladani, lebih bangga sama Soekarno dibandingkan Nabi Muhammad. Maka yang salah bukan si wartawannya atau penyelenggara kuesionernya, sebenarnya yang salah kita nih, bangsa Indonesia, kenapa masih mengidolakan selain Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Tetapi seandainya orang itu kemudian secara sengaja meletakkan Soekarno di atas Nabi Muhammad, dia harus kita tanyakan dulu. Nggak boleh serta-merta kita menuduh dia kafir. Tadi ingat, kita nyembah orang, ketahuan jelas-jelas sujud di hadapan orang, para ulama nggak langsung nuduh dia kafir kok. Ditanya dulu, niatnya apa itu? Niatnya apa? Tadi itu si penyelenggaranya tadi. Kenapa kok meletakkan Nabi Muhammad di bawah Soekarno? Ternyata dia hanya sekedar mengekspos hasil survei. Misalnya dari sekian mahasiswa peserta webinar ini, ya, mana yang lebih kalian sukai, Pak Andi atau Pak Dekan, misalnya nih ya. Ini kan anak UIC semua nih. Tahu-tahu yang menang Pak Andi. Kemudian panitia memunculkan nama Pak Andi di atas nama Pak Sidik. Pertanyaannya, apakah salah panitianya? Lu enggak, panitia hanya menyampaikan data yang dia terima. Ya. Panitia bukan berarti ingin menyatakan Pak Sidik lebih jelek. Ini hasil faktanya seperti itu. Nah, seperti hal itulah yang dilakukan oleh majalah Monitor ketika itu. Jadi mereka tidak secara sengaja untuk menjelekkan Nabi, tetapi mereka hanya menyampaikan, ini loh fakta kebodohan umat Islam, kebodohan mayoritas bangsa Indonesia yang masih mengidolakan selain Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingat kalau kita belajar dengan ulama-ulama salaf, mereka tidak mudah mengkafirkan. Kalau kafir itu ada indikatornya, keimanan itu indikatornya ada 100 misalnya. Jadi orang beriman itu indikatornya 100. 99 indikator sudah hilang. Hanya satu indikator saja yang ada. Dia masih mengucap syahadat. Maka kita tetap tidak boleh mengatakan orang itu kafir. Ya, jadi orang itu sudah pemabok, orang itu sudah misalnya nggak sholat, nggak puasa, tapi dia tetap bersyahadat misalnya. Maka kita tidak boleh mengatakan orang tersebut sebagai orang kafir. Dia tetap orang Muslim yang haram darahnya, ya, tapi dia Muslim yang berdosa. Ingat saja. Jadi dia bukannya dia keluar dari agama, tapi dia tetap Muslim, dan tapi dia Muslim yang berdosa. Dan dosa itu tidak otomatis membuat kita keluar dari Islam, ya kan? Karena dosa itu kemudian bisa diampuni, bisa dihapuskan dengan mekanisme istighfar, mekanisme taubat. Itu aja jawaban dari saya. Jadi hati-hati, nggak boleh kita otomatis menuduh kafir. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Apalagi? Pak, maaf. Kalau saya nanya boleh nggak, Pak? Boleh, boleh.
Boleh kah? Mangga. Gimana nih cara kita ngelindungin remaja dari pemikiran terorisme kayak yang tadi itu kan Khawarij kan itu kan pencetusnya kan dari Khawarij, pemikiran-pemikiran doktrin-doktrin yang untuk memecah belahkan keagamaan. Nah, bagaimana cara kita sebagai generasi muda, remaja agar tidak memiliki pemikiran seperti itu untuk memecah belahkan agama gitu. Iya, itu dulu pernah ditanya sama Pak Dekan ke minggu lalu, Senin lalu ya. Tapi saya jawab lagi secara lebih sederhana sekali ini. Ya, maka cari banyak guru, banyak perspektif. Dilihat dulu ngajinya diam-diam atau enggak. Itu yang pertama. Ya, kalau ada pengajian sembunyi-sembunyi, nah itu sudah indikator ngajinya enggak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu setelah ngaji jadi makin tenang atau jadi makin marah. Kalau habis ngaji bawaannya kita curiga, bawaannya benci, bawaannya marah. Ini Rasul mengatakan loh, Rasul mengatakan dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Kamu ini sudah sedikit-sedikit terjangkiti penyakit yang dulu pernah menimpa umat-umat sebelum kamu. Apa itu penyakitnya? Al-hasadu wal-baghdha. Iri, dengki, dan kebencian. Apa kata Rasul? Al-baghdha haliqatun. Baghdha ini, kebencian itu seperti pemangkas, pisau pemangkas. Kata Rasulullah, aqulu tahlikus sya'ra walakin tahlikud din. Saya tidak mengatakan bahwa kebencian ini akan memangkas rambut, tidak, tapi kebencian itu akan memangkas, memotong agama kamu. Itu ingat kata Rasulullah. Jadi kalau ada pengajian yang isinya menyebarkan kebencian, maka kebencian itu kata Rasul justru akan menghilangkan agama kita, akan menghilangkan rasa taat kita kepada Tuhan, akan menghilangkan rasa keimanan kita. Yang ada justru kebencian. Itu Rasul sudah mengingatkan tuh. Al-baghdha tahliquddin. Kebencian itu memangkas, memotong agama. Semakin benci ya, kalau kayak kita motong rambut tuh ya. Pertama dipangkas tipis, lama-lama tipis lagi, lama-lama cepak gundul. Kalau kita gundul agamanya, itu berarti kita sudah kehilangan Tuhan dari diri kita. Yang ada apa? Hawa nafsu. Maka cari pengajian yang kedua nih, tadi yang pertama, kalau ada pengajian diam-diam, sembunyi-sembunyi, kita harus curiga. Yang kedua, ngajinya itu nyebarin kebencian, ya, nyebarin perasaan banyak musuh, merasa paling benar, atau nyebarin perasaan untuk nyari teman sebanyak-banyaknya, ya, merangkul orang sebanyak-banyaknya, lalu membuat kita merasa tenang. Yang ketiga, kita cari pengajian ya yang memang tadi itu sanad keilmuannya jelas, gurunya track recordnya jelas, ya guru ngajinya itu belajarnya dari mana ketahuan, ya kayak Pak Siddiq itu kan doktor dari bahasa Arab itu, nah itu udah sangat inilah Pak Dekan itu udah sangat otoritatif itu untuk itu. Tapi sekarang sekolahnya sarjana peternakan, tahu-tahu memberikan fatwa ngomongin agama, bisa nggak kita percaya? Nggak pernah belajar agama terus dia ngaku saya dapat ilmu agama langsung dari Allah. Hebat banget tuh ada ustadz-ustadz yang seperti itu. Nah yang seperti ini harus kita waspadai. Jadi yang pertama ngajinya harus terang-terangan, yang kedua menimbulkan ketenangan, perasaan untuk merangkul sebanyak-banyaknya orang, yang ketiga track record keilmuannya, sanadnya jelas dari mana. Yang keempat, ya memang dia mengajarkan kita untuk bersikap terbuka, ya mencari referensi literatur yang banyak. Jadi guru semakin banyak literaturnya, itu semakin nggak mudah dia menyalahkan orang lain. Tapi semakin sedikit literaturnya, sedikit referensinya, sedikit bacaannya, pasti dia akan mudah menyalahkan. Artinya apa? Kalau ada guru yang dikit-dikit menyalahkan, mendingan nggak usah deh, tinggalin aja. Itu aja. Ya, itu hati-hati anak muda, carilah guru-guru yang pengajian-pengajian yang bukan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Masuk Pak, Assalamualaikum. Boleh masih bisa bertanya ya? Mangga. Yang mau bertanya. Masih ya? Silahkan. Ya, terima
kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, Pak. Yang keras suaranya saya kurang dengar. Mohon maaf bisa lebih. Terima kasih Pak ya. Saya baru mengikuti Zoom ini, saya gak ngikut materinya dari awal gitu. Saya baru masuk di pertengahan. Jadi belum mengikuti materi semua. Namun ada penyampaian terkait Islam Sunni dan Syiah tadi itu saya sempat dengar ya. Dan saya ingin menanyakan di situ Pak. Suaranya gak Ya, jelas, terus. Nggak apa-apa, terus. Saya dengar. Bentar Pak, pakai handset Pak, biar jelas Pak. Iya Pak, tadi saya sedikit mendengar penjelasan tentang Islam Sunni dan Syiah. Ya, itu menarik Pak. Karena itu juga masih menjadi perbincangan diskusi yang sampai saat ini pun masih terbangun gitu. Artinya pada prinsipnya itu udah selesai ketika hari ini kita masih mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti itu dan mengucapkan kalimat tauhid. Itu selesai itu, nggak ada perbedaan sebenarnya. Jadi apa sih yang membedakan kita itu? Di antaranya Islam Sunni dan Islam Syiah. Apa sih yang membedakan Sunni dan Syiah itu? Hal yang membedakan yang paling signifikan seperti itu. Sehingga kenapa demikian? Saya tanya itu karena kenapa sampai bisa ada perbedaan antara Syiah dan Sunni gitu. Kalaupun kita saling memahami dua kalimat syahadat dan kalimat tauhid itu Pak. Terus yang kedua, kesamaan dari kita itu apa sih yang bisa menyamakan kita untuk satu pemahaman terlepas dari dua kalimat syahadat itu dan kalimat tauhid. Itu yang kenapa saya bilang itu, karena yang jelas kita meyakini dua kalimat syahadat itu dan kalimat tauhid itu. Namun untuk menyatukan kita, untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita untuk tidak berbeda pandangan-pandangan Islam antara Syiah dan Sunni, itu menyatukan kita dalam satu pemahaman Islam. Seperti itu Pak. Ya, baik, saya sudah paham. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih. Sebenarnya sih Jadi begini. Lagi kembali nih. Baik. Itu karena tidak mengikuti dari awal ya, jadi nanti pemberitanya sepotong-sepotong. Iya. Makanya saya bilang tadi tuh Pak, saya nggak ikut dari awal. Iya. Jadi sekarang ini ada kelompok-kelompok yang ya tadi itu gara-gara kepentingan politik lalu mudah untuk mengkafirkan orang lain. Ya, yang mudah mengkafirkan itu nggak hanya di Syiah, nggak ada di Sunni, sama-sama Sunni juga ada yang mengkafirkan, Syiah juga ada yang suka mengkafirkan. Siapa mereka-mereka yang mudah mengkafirkan? Lah itulah kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal. Ya, jadi ingat di semua komunitas keagamaan itu pasti ada kelompok-kelompok yang keras, ada kelompok-kelompok yang radikal. Nah, kelompok-kelompok yang radikal itu seringkali kelompok-kelompok radikal itu kemudian mudah untuk mengkafirkan lawan politiknya. Itu yang pertama. Nah, perbedaan Sunni dengan Syiah itu mulanya adalah perbedaan politik. Sekali lagi tadi. Itu mulanya adalah perbedaan politik. Kembali gara-gara urusan politik terjadi perpecahan. Ya. Nah, kemudian karena perbedaan politik itu maka hal-hal kecil itu kemudian dipolitisir seolah-olah menjadi perbedaan yang substansi dalam urusan agama. Ya. Dan itu sudah dikritik oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya tuduhan antara orang Nasrani dan orang Yahudi masing-masing saling menuduh kafir. Padahal mereka semula adalah pengikut Nabi yang sama, ada dari komunitas yang sama. Tapi kenapa mereka saling mengkafirkan satu sama lain? Tadi karena kepentingan politik. Lalu mereka Quran menyindir tuh waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' waqalatil yahudu laisa waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi nuduh, orang Kristen nggak benar, orang Kristen nuduh, orang Yahudi nggak benar. Mereka masing-masing, yang Yahudi bilang Kristen nggak boleh masuk surga, yang Kristen bilang yang Yahudi nggak boleh masuk surga.
tuduhan-tuduhan klaim kebenaran, saling mengkafirkan, saling menyalahkan, mengeluarkan orang dari surga sudah diawali oleh kelompok ahlul kitab. Penyakit ahlul kitab ini tadi saya bilang kebencian, kedengkian, mengakibatkan mereka lupa dengan agama, lupa misak mereka, janji mereka yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk mempersatukan umat manusia. Akhirnya apa? Mereka saling memusuhi satu sama lain. Nah, Islam datang. Islam jelas-jelas mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Enggak boleh mihak sana, enggak boleh mihak. Islam itu jelas. Man amana billah wal yaumil akhir. Itu jelas. Tetapi ternyata penyakit ahlul kitab itu juga menimpa umat Islam. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Sekali lagi gara-gara politik. Politik bukan berarti ilmu politik nggak boleh dalam Islam. Enggak, tapi ini gara-gara politisasi agama. Mempermainkan agama untuk tujuan-tujuan politik yang remeh-temeh. Tujuan-tujuan untuk mencari kekuasaan. Tujuan-tujuan untuk memenangkan orang tertentu. Gara-gara tujuan-tujuan ini maka agama dijadikan alat. Dan itu yang terjadi pada masa Khawarij. Lalu berkembang sampai kemudian muncul Syiah dan seterusnya. Dan masing-masing kelompok itu memang berbeda. Masing-masing kelompok itu berbeda karena jangankan Syiah dengan Sunni, sesama Sunni aja itu terjadi perbedaan pendapat yang sangat luas kok. Dalam aspek teologi antara siapa? Jabariyah dengan Qadariyah sangat jauh berbeda. Semuanya berpegang pada Quran, jauh berbeda pemahamannya. Di dalam masalah fikih jangankan antara satu mazhab dengan mazhab, dalam satu mazhab saja kadang-kadang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah agama, implementasi agama itu hal yang wajar, hal yang boleh. Tetapi kemudian gara-gara politik, hal-hal kecil tadi, perbedaan kecil itu dibesarkan seolah-olah menjadi penyebab kekafiran seseorang. Nah, itu yang terjadi saat mulanya. Ya, perbedaan-perbedaan memang ada. Perbedaan memang ada, tapi itu sebenarnya perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu, perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang. Pak, boleh tambah nggak, Pak? Apa Pak, itu? boleh tambah nggak? Boleh tambah ya? Boleh. Ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Pak, sangat bermanfaat juga. Artinya untuk menambah pemahaman wawasan kita ketika hari ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak. Nah, emang di kompleks sekitaran kita emang sering kajian itu selalu dibangun, makanya itu kita kadang jawab ya berdasarkan, tapi ya terima kasih Pak ada baca kitabnya Imam Ghazali, pengetahuan wawasan kita gitu. Baca kitabnya Imam Ghazali. Nah, baca kitabnya Imam Ghazali. Ya, itu Pak, ya. Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, itu Imam Ghazali sangat memberikan kriteria yang sangat lentur terkait kapan kita nuduh orang itu kafir, kapan mengatakan dia itu muslim. Imam Ghazali tidak serta-merta menuduh orang kafir hanya gara-gara perbedaan masalah-masalah furu. Dalam masalah keimanan, Imam Ghazali pun cukup, yang pokok dalam iman itu 3. Meyakini Allah, meyakini Nabi, meyakini hari akhir. Yang lain itu bisa ada tambahan, bisa ada pengurangan. Tapi yang pokok 3 itu, kalau itu sama, artinya sama umat Islam. Itu kata Imam Ghazali. Dan banyak sekali keterangan-keterangan Imam Ghazali yang menjelaskan jangan sampai kita mudah untuk mengkafirkan orang lain. Pak, boleh tambah nggak, Pak? Ya, apa? Jadi, ya, apa sih yang termotivasi gitu? Apa yang memotivasi gitu sehingga umat kita seperti ini, Pak? Maksudnya ada yang pecah menjadi Syiah, Sunni. Apa yang motivasi, apa yang melandasi itu, Pak? Alasan utamanya itu apa, Pak? Maksudnya, apakah kepentingan politik juga apa gimana, Pak? Gitu. Tadi, perbedaan itu hal yang manusiawi pertama. Perbedaan itu manusiawi. Kita pasti beda lah. Kita pasti beda. Ente sama Ane aja beda. Itu saya dengan Pak Dekan aja beda. Dalam hal pemikiran dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, ya. Tapi kemudian perbedaan saya dengan ente, dengan Pak Dekan itu kadang-kadang menjadi besar, menjadi sesuatu masalah gara-gara ada kepentingan-kepentingan yang dilandaskan oleh hawa nafsu, kepentingan hawa nafsu dan kepentingan materialistik duniawiyah. Itu aja. Nah, kepentingan-kepentingan itu yang seringkali mendorong kita, menjerumuskan kita dalam perbedaan-perbedaan.
bukan perbedaan yang bukan berarti dalam perbedaan yang menjadi sangat ekstrim ya. Jadi membuat perbedaan itu seolah-olah menjadikan kita menjadi musuh. Padahal perbedaan itu wajar. Berbeda itu sesuatu yang wajar. Kalau kita semua sama malah masalah hidup ini. Justru dengan perbedaan itu kehidupan menjadi penuh rahmat. Itu kan bisa saling mengisi, ya, bisa saling memberi. Itu saja. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, Pak ya. Nggak usah diperdebatkan. Sunni dan Syiah nggak perlu jadi perdebatan, Pak ya. Tidak perlu. Iya, Pak. Sekarang di kalangan orang Sunni Pak. sudah ada kesadaran. Soalnya di sini banyak perdebatan seperti itu, Pak. Oh gitu ya, ya. Iya, makanya saya tanya itu gitu. Biar saya juga jadi penengah di sini. Di Irak ya. Di Irak, ini kebetulan sudah pernah diundang ke Irak. Di Irak itu Sunni Syiah sudah mulai membangun yang namanya ukhuwah biasa. Kemudian kalau Syiah bikin acara yang buka mufti Syiah, yang nutup mufti Sunni. Kalau yang bikin acara Sunni, yang buka mufti Sunni, yang nutup mufti Syiah. Dan mereka selalu mengingatkan hati-hati kelompok takfiri, baik dari kalangan Syiah, baik dari kalangan Sunni. Karena kedua kelompok ini, siapapun dia Sunni atau Syiah, itu bahaya karena mengancam kemanusiaan. Apa? Ya nggak apa-apa, saya juga harus Sunnah wal Jamaah. Iya, makasih Pak. Ya. Dikembalikan Baik. Pak. Ada Ya, lagi? terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah 3 pertanyaan. Saya mau izin sampai jam 5 ya, karena saya mau ada acara safari Ramadan bersama MUI Ya, Jakarta siap. Hormat Timur. Pak, hormat. Iya, Pak. Ya. Hormat Pak. Iya. Alhamdulillah 3 pertanyaan sudah terjawab semua. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga pertanyaannya bisa kita terapkan, kita ikutin semuanya yang telah Bapak jelaskan. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.